97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listeners. Hari ini Senin 6 Maret 2023 kita akan berbincang bersama dengan DPRD DIY dengan tema yaitu membangun keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang positif. Kita bahas bersama dengan Kepala DP3AP2 DIY Ibu Erlina Hidayati dan juga anggota DPRD DIY Bapak Nurkolis Suharman SIPMSI. Dan untuk sahabat Sonora dan Smart Listeners yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, tentunya Anda dapat bergabung melalui telepon di 557762 dan juga SMS dan WhatsApp di 081754832000. Baik sahabat Sonora dan Smart Listeners, sebelum kita memulai perbincangan kita di kesempatan kali ini, kita akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Ada Bapak Nurkolis dan juga Ibu Erlina. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam sehat untuk semuanya. Iya, selamat siang juga sahabat Sonora dan Smart Listeners. Oke, baik. Di kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan membangun keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang positif gitu ya. Tentunya ini harus dibangun sejak dini gitu ya Bapak Ibu. Betul, ya? Harus dibangun gitu. Harus dibangun dan juga harus diajarkan juga ya sejak dini begitu. Nah, boleh nih tanggapan Ibu Erlina dan juga Bapak Nurkolis terkait dengan tema kita hari ini, monggo. Monggo Bapak Nurkolis. Oh, saya dulu. Iya. Sebenarnya Bu Eria dulu. Jadi first, nggak apa-apa. Jadi gini, sahabat Sonora semua dan juga para pendengar. Jadi kalau kita bicara masalah keluarga, ini memang kunci keharmonisan adalah komunikasi. Ya, komunikasi adalah salah satu faktor utama dalam kita memberikan suatu kenyamanan, ketentraman dalam suatu keluarga. Karena dengan komunikasi yang enak dan nyaman, ini semua akan jadi lebih lebih tentram, lebih nyaman, lebih enjoy dalam berhubungan sesama anggota keluarga. Mungkin pertama itu dulu yang saya sampaikan. Ya, dan komunikasi ini tidak harus verbal ya, karena juga ada anggota-anggota keluarga, anggota warga masyarakat kita yang tidak menggunakan komunikasi verbal, misalnya bahasa isyarat dan sebagainya. Artinya komunikasi secara luas, apapun caranya, begitu ya. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Nurkolis tadi, penting, sangat penting, karena dengan komunikasi itulah kita menyampaikan sesuatu dan mendengar sesuatu, termasuk juga rembukan sesuatu gitu ya, menyepakati sesuatu dan sebagainya untuk kenyamanan bersama sebetulnya. Jadi nggak ada yang kucing-kucingan gitu ya, Bu Erlina dan juga Pak Nurkolis. Biasanya kalau kita komunikasinya kurang baik, jadi sering bohong gitu ya. Ya termasuk kalau menyampaikan sesuatu secara tidak nyaman itu kan juga yang menerima juga tidak nyaman juga gitu. Akhirnya kan tujuan tercapainya komunikasi menjadi tidak dapat gitu ya, tidak tercapai. Gitu. Oke, baik seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita bisa mengatasi krisis komunikasi ini dalam keluarga gitu, Ibu Erlina dan juga Bapak Nurkolis, monggo. Ya, mengatasi krisis sudah tentu karena komunikasi itu kan dalam rangka kita menyampaikan sesuatu supaya apa yang kita sampaikan itu diterima dengan baik. Kadangkala berisi seperti instruksi dan sebagainya, keinginan kita untuk orang lain melakukan sesuatu. Sehingga kalau kita menyampaikan kan berarti orang lain kita harapkan untuk bereaksi seperti yang kita inginkan. Biasanya seperti itu. Krisis komunikasi dalam hal ini adalah apa yang tersampaikan itu tidak ditangkap dengan baik, tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan keinginan yang menyampaikan juga. Sehingga menjadi stuck gitu ya, lag dan sebagainya. Ada deviasi antara yang ingin disampaikan, yang ingin diterima tadi dengan penerimaannya gitu. Ada deviasinya gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak tercapai apa yang menjadi tujuan dari komunikasi. Nah, tidak tercapainya tujuan komunikasi itu akan berdampak banyak gitu ya. Sehingga apa yang diinginkan, disepakati, dilakukan dan sebagainya menjadi tidak dilakukan gitu. Ya tidak dilakukannya ini kan akan mengganggu keharmonisan, mengganggu tata cara misalnya, mengganggu proses yang diinginkan dan sebagainya. Nah itu yang akan mengganggu juga tujuan dari keluarga itu sendiri, apa yang ingin dicapai tadi.
Oke, seperti itu gitu. Nah, mungkin pertanyaan untuk Bapak Nurkholis gitu ya. Bagaimana sih cara kita bisa mencocokkan diri dengan orang lain? Apakah kita boleh ini memaksakan prinsip dengan orang lain ini, Bapak? Menurut Bapak Nurkholis sendiri seperti apa? Ya intinya tidak boleh lah, tidak bisa. Kalau kita mau berkomunikasi dengan baik dan nyaman, ini memang harus dua belah pihak antara komunikan dan komunikatornya itu harus betul-betul bisa satu frekuensi kan gitu istilahnya, satu frekuensi. Nah, jadi gini Mbak, kalau kita bicara komunikasi itu kan ada beberapa aspek yang harus diketahui. Misalnya saya komunikator sendiri, kemudian komunikan, kemudian medianya itu apa, kemudian juga lingkungan yang mempengaruhi. Ini yang mempengaruhi komunikasi itu bisa lancar atau tidak. Ya, jadi kalau kita bicara memaksakan diri saya kira mungkin bisa saja kita, tapi kan caranya yang harus betul-betul dikemas, jangan sampai itu terkesan memaksakan. Karena apa? Kalau kita bicara di keluarga ya, keluarga itu kan ada orang tua, ada anak, ya, ada orang lain juga mungkin di dalam satu keluarga. Nah, kalau memang prinsip-prinsip yang itu harus dipasarkan kepada anak dalam rangka pendidikan, dalam rangka membina atau membentuk budi pekerti mental, itu juga harus dipasarkan. Tapi cara memasarkan itu harus dengan komunikasi yang baik, yang betul-betul itu bisa diterima. Nah, itu perlu ada teknik dan seni tersendiri untuk bisa komunikasi dengan anak. Jadi tidak terkesan itu suatu pemaksakan. Ya, dengan diskusi, dengan diajak ngobrol, dengan kita berikan contoh-contoh misalnya. Nah, itu mungkin nilai-nilai yang kita sampaikan kepada anak atau anggota keluarga yang lain itu bisa tersampaikan dalam artian ya jangan terkesan itu sebagai suatu pemaksakan. Ya, karena zaman sekarang masing-masing sudah banyak mendapat informasi dari berbagai media. Ini kalau ada pemaksaan mereka juga akan memberontak atau mungkin menolak dengan keras itu, dengan sikap-sikap yang mungkin tidak kita harapkan. Itu juga menjadi dampak yang mungkin tidak bagus dalam berkomunikasi atau dalam harmonisasi dalam keluarga. Jadi kaitan dengan mungkin memasukkan nilai-nilai kepada anggota keluarga, ini mungkin ada hal yang memang harus dimasukkan, tapi harus dengan teknik dan cara yang betul dalam berkomunikasi. Intinya itu, Mbak. Baik sahabat Sonora dan Smart Listeners, masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Kita kembali dalam perbincangan terkait dengan membangun keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang positif. Bersama dengan Kepala DP3AP2 DIY Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIP MM dan juga anggota DPRD DIY Bapak Nurkholis Suharman SIP MSI. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan kali ini setelah tadi kita ngobrol sedikit terkait dengan bagaimana sih untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan komunikasi yang baik gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang ingin Tia tanyakan juga Bapak Ibu terkait dengan untuk kasus KDRT atau perselingkuhan ini ya. Tentunya ini sering kita dengarkan kasus-kasusnya, ini sudah lumayan marak gitu ya. Nah, ini yang menjadi red flag pernikahan itu apa saja yang mungkin bisa kita waspadai sejak dini gitu, Monggo. Pertama, ketidakharmonisan itu sebetulnya kan terasa ya. Dari mulai yang tingkat ringan gitu sudah terasa gitu, apalagi yang sedang dan berat apalagi sudah sampai KDRT tadi. Sebetulnya itu sudah dirasakan ada masalah gitu. Permasalahannya adalah yang merasakan ada masalah itu tadi, apakah kemudian mencari waktu untuk menyelesaikan masalahnya secara bersama atau tidak. Karena ini kan menyangkut 1 atau 2 orang gitu ya, artinya dengan pasangan atau mungkin juga melibatkan anak-anak dan sebagainya. Nah, ketika permasalahan itu tidak diselesaikan dari awal, maka sangat mungkin kemudian bertambah levelnya gitu, level permasalahannya menjadi lebih sulit untuk dicarikan solusi-solusi bersamanya gitu. Nah, sebetulnya bila satu keluarga memiliki masalah dan sudah menjadi sulit untuk dipecahkan bersama gitu, mencapai kesepakatan untuk menjadi harmonis kembali tadi, sebetulnya pemerintah itu sudah menyiapkan layanannya gitu.
Di masing-masing kabupaten kota sudah ada pusat pembelajaran keluarga. Di DIY, di Pemda DIY pun juga menyediakan layanan ini, baik yang bersifat telekonseling, itu ada T-Saga DIY, bisa di googling ya masing-masing itu T-Saga DIY gitu. Itu juga kami siapkan petugas-petugasnya, para sarjana psikologi di situ, konselor-konselor yang sudah dilatih. Kemudian juga kami memiliki pusat pembelajaran keluarga, jadi ada telekonselingnya, ada juga yang offline-nya gitu ya. Untuk para warga yang memiliki masalah di dalam keluarga yang sudah mengarah pada konflik tadi itu, untuk mencari penyelesaiannya secara bersama, karena seringkali diperlukan mediasi gitu ya. Atau bisa sendiri dulu gitu untuk kemudian ngobrol dengan konselor, atau kemudian bersama-sama dengan yang punya yang menjadi target masalah tadi itu. Kemudian bisa dilakukan mediasi, bisa dilakukan konseling. Bila diperlukan bahkan kami juga memiliki psikolog klinis ya, yang bisa membantu untuk terapi begitu, supaya komunikasinya menjadi positif kembali gitu ya. Sehingga kemudian permasalahan-permasalahan yang menjadi ganjalan tadi itu terselesaikan, dan kemudian ada kesepakatan-kesepakatan baru untuk membangun lagi komunikasi, untuk mengharmoniskan relasi dan sebagainya. Karena kan tujuan itu kan harus sama sepakat gitu ya. Kemudian proses menuju tujuan itu juga harus diperhatikan benar gitu. Maka ya hal-hal seperti itu kan bila tidak mampu dilakukan sendiri, maka harus diajari gitu ya, didampingi dan sebagainya. Itulah gunanya konselor-konselor ini, konselor keluarga, maupun bila diperlukan psikolog tadi untuk mendampingi keluarga. Begitu, itu pun juga berlaku bila permasalahannya itu misalnya terhadap anak-anak, artinya orang tua terhadap anak gitu ya, dalam hal mengasuh dan sebagainya, itu juga bisa cari pertolongan petugas profesional seperti itu. Gampang kok bisa mengaksesnya, bisa melalui HP-nya masing-masing, ada nomor WA-nya juga, atau melalui media sosial semua ada gitu. Baik T-Saga maupun Puspaga tadi. Kalau mau hadir langsung juga boleh. Kantor kami kalau Puspaga DIY itu ada di samping kantor kami di Jalan Tentara Rakyat Mataram. Yang di Puspaganya Kabupaten Kota, tinggal googling aja nanti ketemu alamatnya, bisa langsung ke sana. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya gampang untuk terkait dengan konsultasi iya, gitu ya, Bu, dan ya? bila diperlukan berkali-kali juga boleh kok gitu, sampai kemudian keharmonisan keluarga itu bisa tercapai kembali. Iya. Oke, nah dan gini Mbak, kalau kita bicara KDRT atau sampai ke perceraian itu sebenarnya sumbernya adalah egoisme, ya, egoisme masing-masing anggota keluarga. Jadi kalau kita bisa menurunkan ego kita, ya, atau pasangan kita, atau mungkin ya anggota keluarga yang ada, itu harus betul-betul kita turunkan semua, kita kebersamaan, saya kira itu tidak akan terjadi. Nah, cuma sekarang ini kan permasalahan itu kan berkaitan dengan jiwa ya, perasaan ego itu kan berkaitan dengan karakter manusianya. Apakah itu bisa nanti diturunkan dan enggak dan sebagainya, itu yang nanti tugasnya kalau memang tidak bisa kan melalui Puspaga, melalui T-Saga, itu yang bisa diajak diskusi. Karena apa, kalau kita sudah ego kita sudah merasa benar sendiri, merasa kuasa sendiri, merasa pintar sendiri, nah itu kan hal itulah yang sering mengganggu komunikasi ya, sama-sama KDR dan sebagainya. Karena orang tua yang merasa yang membesarkan, yang membiayai misalnya terkait dengan anak ya, mungkin bisa terjadi KDRT, atau mungkin juga anak merasa lebih pintar dari orang tuanya sehingga nggak mau dikasih masukan dan sebagainya, itu juga terjadi. Ya, terjadi kan hal semacam. Berarti kan ada kesenjangan kaitan dengan egoisme daripada masing-masing anggota keluarga. Nah, inilah yang seperlunya kita manage tentang egosentrisme masing-masing anggota ini, sehingga semua bisa sejajar, semua bisa dianggap istilahnya tahu posisi masing-masing lah. Mungkin tidak bisa, tapi tahu posisi masing-masing itu akan enak dalam berkomunikasi, dan keluarga akan, saya kira akan nyaman-nyaman aja dengan itu. Iya. Ya, kalau itu sudah ke KDRT yang bahkan sampai ke fisik ya Mbak. Kalau memang kemudian korban mau mengadu pada layanan kekerasan, kami pun sudah disiapkan layanannya. Di kabupaten kota ada UPT PPA gitu ya. Kemudian di provinsi juga di DIY, Pemda DIY juga menyediakan layanan itu di UPT PPA kami gitu. Jadi satu gedung dengan Puspaga tadi. Jadi
kalau mau langsung mengadukan permasalahannya ke OPT PPA juga boleh. Nah, di situ juga ada psikolognya. Rahasianya terjamin nggak, Bu? Rahasia terjamin, tentu. Ketiga-tiganya itu terjamin, baik Tesaga, Puspaga maupun layanan untuk kekerasan, gitu. Semuanya terjaga rahasianya. Bahkan kalau tidak melaporkan sendiri pun, kalau kekerasan itu ya, dilaporkan oleh orang lain pun, orang yang melaporkan juga dirahasiakan, gitu. Jadi itu yang kami pegang karena ya demi kenyamanan bersama juga. Nah, korban yang mengalami KDRT yang mengadu pada layanan kekerasan itu akan ditangani oleh petugas-petugas yang profesional juga. Di situ juga ada psikolognya. Kalau kemudian harus berproses hukum juga ada pendampingan hukumnya dan lain-lain. Kalau diperlukan rumah aman, kalau di rumahnya terancam jiwanya begitu ya, KDRT yang berat begitu, itu juga kami sudah menyediakan rumah aman untuk bisa menampung dari si korban sambil kasusnya kemudian ditangani begitu. Nah, kalau KDRT-nya sudah mengarah fisik yang menimbulkan luka-luka tadi yang harus dibawa ke layanan kesehatan, sudah siap semua layanan kesehatannya untuk membantu dan digratiskan semua. Oke, seperti itu. Jadi kerahasiaannya juga aman gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini kenapa sih masih ada mungkin warga masyarakat yang ragu gitu untuk berkonsultasi gitu, Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya sudah ada layanannya dan juga rahasia terjamin aman. Tapi mungkin masih merasa gitu ya, Bapak Ibu ya, kalau misalnya masalah dalam keluarga itu ya harus diselesaikan dalam keluarga saja gitu ya. Nah itu kadang-kala kendalanya di situ. Pertama, merasa bisa menyelesaikan sendiri, tetapi ternyata tidak berhasil dan bahkan kemudian sampai ke fisik tadi ya, kekerasan fisik. Yang kedua, merasa itu aib. Sehingga dipendam sendiri, tidak disampaikan ke siapapun gitu ya. Yang ketiga, merasa lebih baik saya sampaikan ke saudara sendiri atau ke teman sendiri gitu. Tapi kan seringkali malah justru tidak terselesaikan, malah sangat mungkin juga bisa menjadi berat gitu ya, dengan tidak terselesaikan itu gitu. Dan biasanya rahasianya menjadi tidak terjamin ya Pak Nur kalau sampai kemana-mana. Yang terpenting jangan sampai curhat pada teman yang lain jenis. Itu biasanya akan masalah baru. Ini bibit-bibitnya kan di situ. Nah ini makanya sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan itu. Tapi juga tidak mudah seperti samakan Bu Erina. Karena apa? Kalau kita konsultasi harusnya kan dua pihak ya. Dua pihak diajak kalau misalnya untuk bisa komunikasi. Tapi mungkin satu pihak pengen, satu pihak ya tadi karena egois merasa saya menurut apa sudah benar kok harus konsultasi ya. Ada macam ini yang sering terjadi di keluarga itu sehingga untuk bisa bareng-bareng konsultasi itu perlu kebesaran hati. Jadi memang itu penting seperti yang disampaikan Pak Nurholis tadi ya, dua-duanya gitu. Tetapi bila kemudian si korban istilahnya ya itu kemudian mengakses pada layanan tadi, nanti di dalam proses layanannya apa yang dilayani tadi juga kemudian akan melibatkan pihak yang kedua tadi itu. Tetapi kalau nanti pada akhirnya tetap pihak yang kedua tadi tetap tidak mau gitu, ya akan ada tindakan-tindakan selanjutnya begitu. Yang akan dilakukan, yang penting konsultasi dulu gitu ya, dan memilih partner konsultasi yang terbaik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan di dalam layanan itu kan akan diputuskan gitu oleh konselor, bahkan kalau itu sudah melibatkan psikolog ya oleh psikolog gitu. Kalau kekerasan itu ya oleh petugas-petugas di situ yang biasanya juga karena ada bidang-bidangnya ya, itu dirapatkan dulu kasusnya seperti apa, nanti tahapan layanan untuk kekerasannya apa saja dan sebagainya seperti itu. Oke, baik seperti itu. Baik sahabat Sonora dan Smart Listeners, kita akan break kembali untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini. Masih ada waktu hingga pukul 13 nanti, so stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Baik sahabat Sonora dan Smart Listeners, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai membangun keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang positif. Kita masih bahas bersama dengan Kepala DP3AP2 DIY Ibu Erlina Hidayati Sumardi SI PMM dan juga anggota DPRD DIY Bapak Nurholis Suharman SIPMSI. Dan di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora dan Smart Listeners yang sudah bergabung gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini mungkin masih relate dengan perbincangan kita di sesi sebelumnya gitu ya, terkait dengan masalah keluarga Ibu Bapak. Ini ada dari Mbak Mina Diwata. Selamat siang Ibu Bapak, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Ibu Bapak dengan berbohong untuk kebaikan gitu ya. Saya mengetahui
bapak saya sering berbohong, tapi saya pendam sendiri untuk kepentingan bersama di keluarga. Padahal kebohongan bapak khususnya dampaknya buruk sekali untuk keluarga saya. Kira-kira apa solusinya untuk kasus ini? Terima kasih. Ya, Mbak Mina ya dari Wates ya, terima kasih gitu. Kalau itu tadi disampaikan berbohong untuk kebaikan gitu, tapi menimbulkan dampak yang tidak baik tadi, apakah itu sebuah kebaikan ya? Memang harus dipikirkan ulang ya. Menurut saya begini, itu kan berarti sudah jadi masalah gitu, bahwa kebohongan itu menjadi masalah di dalam keluarga, apalagi kemudian ternyata menimbulkan dampak-dampak yang negatif tadi. Maka memang harus diselesaikan gitu ya, harus disampaikan gitu, harus dibicarakan gitu. Supaya kemudian tidak melakukan yang seperti itu. Nah, sebuah kebohongan itu, satu buah kebohongan itu biasanya akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang lain gitu ya. Dan itu kemudian menjadi sebuah habit atau kebiasaan gitu ya. Ini yang tidak baik juga kan. Apalagi kemudian kebohongan itu diketahui gitu, diketahui oleh anggota keluarga yang lain gitu. Tapi seringkali kemudian kalau itu biasanya orang tua, nah anak-anak itu memilih untuk memendam gitu ya, ketika orang tuanya melakukan kebohongan gitu, yang diistilahkan tadi sebagai untuk kebaikan bersama gitu. Dalam hal ini memang kita perlu memikirkan harmonis itu harmonis beneran atau sebetulnya harmonis yang seolah-olah harmonis tetapi sebetulnya tidak begitu ya. Nah, itu perlu untuk dipertimbangkan lagi. Kalau kemudian bisa harmonis beneran, kenapa tidak itu kemudian disampaikan dan dibicarakan gitu ya. Memang harus secara hati-hati kalau anak terhadap orang tua, karena biasanya kan orang tua itu menganggap tahu segalanya, paling tahu gitu ya. Kemudian tidak mau dikritik, tidak mau diberi masukan dan sebagainya oleh anak-anaknya. Nah, maka memang si anak kalau mau menyampaikan terhadap orang tua, istilah orang Jawanya harus golek selah gitu. Harus mencari waktu, mencari kondisi situasi yang kira-kira lagi enak gitu untuk disampaikan. Kemudian juga cara menyampaikannya juga harus secara baik begitu ya. Kalau kita dalam kondisi marah menyampaikannya pasti dengan emosional begitu, nah malah akan ditangkap secara berbeda, tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, maka memang harus dalam kondisi-kondisi yang sama-sama baik, yang menyampaikan sama yang menjadi target untuk penyampaian komunikasi seperti itu. Nah, jadi monggo Mbak Mina tadi bisa menempuh cara-cara itu begitu. Tetapi Mbak, bila memang serasa sulit sekali untuk menyampaikan apa yang Mbak Mina ketahui gitu, boleh mencari bantuan gitu terhadap layanan-layanan yang sudah disediakan tadi melalui orang lain gitu ya. Orang lain dalam hal ini adalah konselor-konselor yang sudah disiapkan tadi. Mereka sudah profesional sehingga cara menyampaikannya kepada orang tua Mbak Mina gitu itu akan baik gitu ya. Dan terkomunikasikan secara baik. Kalau terkomunikasikan secara baik, efektif begitu, maka target kita akan bisa memahami juga dengan lebih baik gitu. Kalau enggak kan baru dengar awalannya aja sudah emosi gitu. Ngapain nasihatin ngapain ngandani dan sebagainya tadi ya. Nah, itu memang komunikasi itu unik ya. Diperlukan dua orang yang sama-sama mau untuk sefrekuensi seperti yang disampaikan oleh Pak Nurholis tadi. Oke, seperti itu. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya aja Bapak Ibu ya, ini dari Mbak Taridi di Jogja. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu untuk komunikasi bagi teman-teman disabilitas, misal untuk teman-teman yang tunawicara? Terima kasih. Ini mulai dari Bapak Nurholis monggo. Ya, jadi komunikasi dengan teman-teman yang punya disabilitas itu kan memang juga harus dilakukan secara khusus juga. Apalagi tadi yang tunawicara. Nah, itu kan memang perlu ada media atau mungkin orang lain yang bisa mengkomunikasi. Kalau memang kita nggak bisa ya dengan cara-cara berkomunikasinya. Nah, tapi ini jangan sampai ini menjadi hambatan untuk tidak berkomunikasi ya. Kita tetap harus berkomunikasi, mereka juga perlu informasi, perlu komunikasi, tapi kalau memang ada punya keterbatasan, kita juga harus berusaha untuk mendapatkan
media yang memang itu bisa untuk menjembatani komunikasi. Ya, kalau memang kita bisa, misalnya dalam satu keluarga ya, keluarga ya orang tua ya harus belajar. Ya. Dan saya kira ikatan batin berkomunikasi kan bukan tidak hanya tadi Bu, tidak hanya verbal, ikatan batin juga bisa komunikasi itu. Tapi hal-hal yang memang harus disampaikan secara verbal itu juga harus disampaikan. Makanya kalau memang kita punya keluarga yang punya disabilitas itu ya kita harus mau tidak mau harus belajar untuk mengikuti mereka untuk bisa berkomunikasi. Ya, kalau memang tidak belum bisa, kita ada layanan untuk itu. Ya, kita dengan di sekolah-sekolah itu kan bisa untuk belajar untuk itu. Nah, dan mereka juga nanti kalau memang yang mempunyai disabilitas itu juga akan diajak untuk bisa berkomunikasi layaknya kita yang normal. Ya. Jadi dengan tekun mereka akan bisa. Jadi tetap harus komunikasi terjalin dan tidak harus komunikasi dengan ngomong kok ya. Iya. Dengan kode, dengan isyarat dan macam-macam itu kan bisa. Komunikasi tetap harus bisa. Sekarang ada HP, misalnya kan itu. Komunikasi lewat tulisan juga sangat mudah. Tapi harus jangan sampai terus karena mereka punya keterbatasan terus komunikasi terhenti, itu jangan akan menimbulkan permasalahan lebih besar lagi kalau tadi. Sehingga harus bagaimana cara kita harus menyesuaikan teknik-teknik komunikasinya. Oke, seperti itu. Jadi tetap diusahakan gitu ya Bapak Ibu. Iya. Ya, bahkan di kantor kami itu Mbak, setiap Jumat jam 1 itu ada pelatihan bahasa isyarat. Oleh teman-teman Gerkatin gitu. Saya pun ikut gitu. Jadi memang dalam rangka supaya bisa berkomunikasi dengan yang menggunakan bahasa isyarat gitu. Ini terbuka untuk umum juga, silahkan setiap jam 1 hari Jumat. Oke, seperti ini juga sholat Jumat ya, Bu. Iya. Gerakan yang baik juga untuk kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas gitu ya Bapak Ibu ya. Baik sahabat Sonora dan Smart Listeners, kita akan beri kembali, masih ada satu sesi lagi untuk Anda bergabung di kesempatan kali ini. Anda bisa bergabung melalui telepon di 55762 dan juga SMS dan WhatsApp di 0817548320. 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora dan Smart Listeners, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan tema yaitu membangun keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang positif bersama dengan Kepala DP3AP2 DIY Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM dan juga anggota DPRD DIY Bapak Nurkholis Suharman SIPMSI. Dan di kesempatan kali ini Bapak Ibu kita masih akan menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora dan Smart Listeners yang sudah bergabung di WhatsApp kami gitu ya. Oke, ini ada Mbak Rahayu. Halo Sonora FM dan Smart FM. Saya ingin bertanya, apabila berpuluh tahun keluarga tidak harmonis dan suasana rumah ini datar, kemudian ingin punya impian keluarga yang harmonis, kira-kira bisa diawali dengan siapa dulu ya Bu, Pak, dan apakah saya sebagai ibu bisa mengawali atau lebih baik komunikasi dengan suami dulu untuk lebih kooperatif dengan anak-anak? Terima kasih. Oke, Bu Rahayu ya. Pertama itu sudah sangat bagus ya, artinya sudah bisa mendeteksi gitu ada permasalahan, itu sudah sangat bagus karena banyak keluarga yang denial gitu ya, artinya tidak merasa punya masalah gitu. Nah kalau merasa punya masalah, si Ibu Rahayu kalau memang punya kesempatan ataupun memang situasi keluarga itu memungkinkan untuk diajak berkomunikasi, silakan dilakukan terlebih dahulu gitu ya. Tetapi bila tidak bisa dilakukan secara sendiri, memerlukan bantuan dari petugas, silakan mengakses layanan tadi. Baik itu Tesaga tinggal nelpon bisa, atau melalui media sosialnya bisa, Tesaga DIY. Atau datang langsung ke gedungnya Puspaga gitu ya, itu juga bisa. Nah, di sana akan dibantu oleh petugas. Pertama diajak ngobrol dulu ya, konseling gitu, apa yang nantinya sebaiknya dilakukan oleh Ibu Rahayu. Atau kemudian bila ada langkah-langkah yang perlu untuk menghadirkan suami atau beserta anak-anak, itu juga bisa dilakukan. Jadi targetnya apa dulu yang Ibu inginkan, itu nanti dikomunikasikan terhadap petugasnya, sehingga kemudian bisa dibantu. Nah, karena mereka petugas yang sudah profesional ya ikutin aja nanti saran-sarannya seperti apa dan sebagainya. Pasti cara-caranya akan baik dan hasilnya bisa diharapkan baik. Oke, jadi nggak usah ada keraguan gitu ya. Iya. Atau mungkin gini Mbak, mungkin karena itu kan datar-datar saja, anggapannya datar-datar saja, nggak ada dinamikanya mungkin ya. Ya mungkin suatu saat kan
ada kejutan-kejutan kecil lah dalam keluarga. Ya misalnya pada saat suami ulang tahun misalnya, ya dikasih perayaan ulang tahun, mengajak anak-anaknya, atau mungkin anaknya ulang tahun diberi surprise. Itu dari hal kecil semacam itu. Kemudian mungkin ya sering kegiatan-kegiatan di luar rumah bersama-sama misalnya seperti itu kan akan menimbulkan ide-ide yang mungkin nanti akan mendinamisir kegiatan itu. Memang sekarang Mbak kita rasakan juga, saya juga merasakan anak-anak sekarang itu kan cenderung di kamar ya. Di kamar tuh kalau kuliah, pulang kuliah di kamar kan itu. Makan aja sekali tidak makan bareng bersama-sama gini kan juga susah. Mereka ambil makan bawa ke kamar. Nah, ini juga kita udah beritahu kalau nggak usah dimakan di sini. Kalau hanya diomongin gitu kan juga susah. Nah, salah-satu kalau kita dengan cara makan di luar. Nah, hal semacam ini atau mungkin kita gathering lah bersama keluarga, membuat keceriaan di luar rumah bersama-sama. Ini mungkin suatu bentuk solusi ya berkaitan dengan ini. Keceriaan itu tidak mesti harus yang jauh atau gimana, mungkin karena mungkin kita keluarga sederhana ya di luar rumah, atau mungkin kalau kita di pedesaan ya kita bisa di sawah, di kebun, atau di pekarangan kita yang mungkin nggak pernah kita jenguk, kita lihat bersih-bersih bersama. Itu mungkin suatu hal semacam itu akan bisa menimbulkan suatu bentuk komunikasi, dan mungkin akan ada ide-ide berikutnya biar tidak datar-datar saja ya. Itu salah satu. Kalau memang sudah terpasang nggak bisa ya tadi solusinya ke Bu Etia tadi. Kebersamaan kan memang penting ya. Tetapi seringkali keluarga-keluarga kita itu sudah telat gitu ya, bisa mendeteksi atau mengetahui bahwa parenting saya itu salah gitu, pola asuh saya itu salah, sehingga seperti disampaikan Pak Nurholis misalnya tadi, anak-anak lebih cenderung sukanya di kamar, makan pun di kamar, berkegiatan di kamar, jarang bersama dengan anggota keluarga yang lain. Itu kan sebetulnya pola parenting yang salah ya. Tidak dibiasakan dari kecilnya dulu gitu, tapi sudah kebacut gede dan sudah perilakunya seperti itu. Nah, untuk mengembalikan supaya mau bersama-sama tadi, itu memang perlu usaha. Nah, usaha apa yang perlu dilakukan kalau tidak bisa punya ide sendiri, tidak tahu harus gimana ya langkahnya, bisa cari pertolongan tadi. Datanglah ke layanan tadi, kemudian ya bisa dikomunikasikan pada konselor, saya harus gimana ya langkah-langkahnya dan sebagainya. Seperti disampaikan Pak Nurholis, sangat mungkin nanti langkah-langkah yang disarankan misalnya ya ajak makan bersama, ajak piknik bersama, dolan bersama dan sebagainya. Tapi itu nanti tergantung dari arahan dari konselor gitu, kalau memang diperlukan untuk mencari bantuan ke konselor. Tapi nggak ada salahnya juga dicoba dulu begitu ya, mandiri gitu untuk memberikan kejutan-kejutan kecil tadi. Tetapi yang penting adalah dikomunikasikan. Nah, dikomunikasikan, diajak ngobrol lah gitu. Tujuan kita keluarga ini itu apa sih gitu kan. Supaya kemudian ada kesepakatan-kesepakatan. Kalau di kesempatan yang sebelumnya saya selalu menyampaikan bahwa keluarga itu juga butuh rapat loh, tidak hanya di kantor gitu, tidak hanya di kelurahan dan sebagainya gitu, tapi di dalam keluarga pun butuh rapat, ketemu, sehingga kemudian bisa dibicarakan hal-hal yang dianggap menjadi masalah gitu, atau yang sudah menjadi masalah tadi, sehingga kemudian dibicarakan, dicarikan solusinya dan disepakati bersama gitu. Oke, baik, seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Rahayu yang sudah bergabung gitu ya. Semangat Bu Rahayu. Atau mungkin Bu Elia mungkin dikasih nomor nomor kontak atau Puspaga atau alamatnya mungkin. Bisa di googling ya, gampang gitu. T-Saga aja bisa langsung ditelepon nanti atau di WA Bu Rahayu bisa. Oke, langsung muncul gitu ya. Ini kita menjawab satu pertanyaan lagi Bapak Ibu dari sahabat Sonora dan Smart Listeners. Ini ada Mbak Pani di Dagen. Pertanyaannya, saya sudah 4 bulan tidak dinafkahi suami, tapi nafkah untuk anak tetap jalan. Sudah pernah dikomunikasikan, tapi bapak suami bilang tidak wajib menafkahi istri. Nah, saya kecewa, tapi untungnya saya masih ada kerjaan sampingan. Kira-kira saya harus bagaimana ya untuk kasih wejangan ke suami saya ini? Terima kasih. Kalau memang suaminya sudah diajak bicara dan tidak bisa
mencari solusi bersama tadi, silakan ke layanan yang disiapkan tadi. Kalau itu dirasa sudah merupakan KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, meskipun belum fisik gitu ya, tapi itu sudah psikis gitu, sudah membuat pasangan tertekan gitu. Nah, silakan bisa mengadu ke layanan gitu. Di UPT tinggalnya di mana tadi? Di Dagen. Dagen itu kota ya. Kota sudah ada juga UPT PPA-nya bagus, ya. Petugas-petugasnya juga profesional gitu. Nanti akan dibantu di sana. Bisa kemudian nantinya bisa dilakukan mediasi dan sebagainya terhadap pasangan supaya bisa saling memahami seperti itu. Oke, nah kalau dari Bapak Nurkolis sendiri seperti apa Bapak tanggapannya? Ya, kalau tadi disampaikan berkaitan dengan nafkah anak dan nafkah istri, ya, kalau anak dinafkahi, kalau istri tidak dinafkahi ya. Nah ini memang yang pertama coba karena ini kan kaitan dengan prinsip suami ya, prinsipnya suami itu agama apa kan bisa gitu. Karena di agama kan juga mungkin ada hukum-hukum kayak seperti itu ya. Ya, kaitannya bagaimana kewajiban menafkahi anak, bagaimana menafkahi mantan istri dan sebagainya. Ini kan ada hukumnya. Nah, itu coba dikaji demikian. Kira-kira seperti apa? Kalau secara hubungan ya tadi udah sampaikan Bu Erlia tadi, tapi kan itu kan mungkin suami punya prinsip yang dimana, nah itu kan kalau memang itu prinsipnya itu karena hukum agama, ya komunikasikan dengan mungkin ahli agama bagaimana dan sebagainya. Inilah yang perlu juga ada langkah-langkah konkret demikian. Oke, baik, seperti itu. Terima kasih untuk Mbak Fani di Dagen yang sudah bergabung. Baik, kita sudah hampir di penghujung acara. Ibu Erlina dan juga Bapak Nurkolis, boleh nih untuk pesan atau harapannya ke depannya untuk sahabat Sonora dan Smart Listener terkait dengan membangun keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang positif. Monggo. Ya, untuk berkeluarga supaya nanti hasilnya harmonis tadi ya, memang perlu dibangun kan. Semua itu memang perlu dibangun. Akan lebih baik kalau dibangunnya itu dari awal, gitu. Baik ketika akan menjadi jodoh tadi ya, itu memang menemukan orang-orang yang seklik gitu ya. Kemudian ketika sudah menikah itu ya bangunlah dari awal tadi. Komunikasi, selalu komunikasi itu penting. Kalaupun itu berjauhan misalnya karena pekerjaannya di luar kota dan sebagainya, tetap lakukan komunikasi melalui saluran-saluran yang ada gitu ya. Jangan pernah tidak berkomunikasi karena akan menimbulkan masalah-masalah. Jadi membangun keluarga itu penting, membangunnya sudah tentu dari dasarnya, pondasinya, kemudian kan akan makin tinggi ya, apalagi kemudian kalau sudah memiliki anak dan sebagainya, nah membangunnya menjadi bertambah keanggotaannya gitu, harus mempelajari parenting dan sebagainya. Memang kami selalu menyarankan untuk belajar. Jadi berkeluarga itu belajar seumur hidup. Nah, bagaimana menyesuaikan diri dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda gitu. Karena misalnya pasangan itu pun kan berasal dari keluarga yang berbeda. Yang cara mendidiknya juga pasti berbeda dengan keluarga kita gitu. Artinya membangun keluarga dari dua individu yang berbeda ini butuh untuk adaptasi. Maka adaptasi itu perlu untuk komunikasi yang baik tadi. Oke, seperti ini komunikasi ini penting banget gitu ya Ibu Erlina. Dari Bapak Nurkolis sendiri jadi kalau kita bilang keluarga ini adalah gabungan dari individu-individu yang merdeka istilahnya. Karena mereka mempunyai karakteristik dan mempunyai ego mereka sendiri. Nah, yang terpenting adalah dalam suatu keluarga itu bisa menempatkan diri pada posisinya masing-masing. Kalau sudah kita bisa memposisikan pada posisi masing-masing, itu akan mudah dalam berkomunikasi. Ya, karena apa? Biasanya yang terjadi permasalahan itu karena mereka merasa menang sendiri, merasa dia nggak bisa apa-apa, atau mungkin bisa lebih karena merasa dia lebih tinggi atau merasa dia lebih rendah. Nah, inilah yang menjadi permasalahan yang terjadi itu, sehingga masing-masing individu itu bisa memposisikan masing-masing sehingga komunikasi itu lancar, semua bisa saling menghargai, ya, saling menghormati, tidak ada kecemburuan yang berlebihan. Nah, itulah akan terjadi harmonisasi di keluarga. Mungkin itu aja. Ya, jadi meskipun berbeda-beda karakter dan sebagainya ya, tetapi jangan lupa keluarga prioritas utama.
Oke, seperti itu. Walaupun berbeda-beda karakter, malah itu yang biasanya membuat cocok gitu ya, Ibu Bapak ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Erlina dan juga Bapak Nurkolis untuk edukasinya di kesempatan kali ini. Sama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Untuk sahabat Sonora dan Smart Listener semua. Iya, benar banget. Semoga sahabat Sonora dan Smart Listeners yang mendengarkan perbincangan kita di kesempatan kali ini lebih terbuka lagi gitu ya, Ibu Bapak, untuk berani gitu untuk mengkonsultasikan apa yang mungkin dirasa tertekan gitu ya, itu bisa dikonsultasikan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Erlina dan juga. Jangan dipendam sendiri. Benar gitu ya. Banyak temannya. Oke, seperti kita tidak sendiri gitu ya. Termasuk petugas-petugas tadi, itu teman juga. Gitu. Iya, gitu. Jadi jangan ada keraguan lagi. Pokoknya rahasianya juga terjamin ya, Bapak Ibu ya. Pasti. Oke, seperti itu. Demikian sahabat Sonora dan Smart Listeners untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini dengan tema yaitu membangun keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang positif. Terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung gitu ya, yang sudah curhat juga gitu Ibu ya dan juga Bapak. Dan kita lanjutkan ke program menarik lainnya hanya di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta.